Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat datang di webinar Literasi Digital, Salam Literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa di webinar Literasi Digital tahun 2021 pada hari ini, Senin 19 Juli 2021. Bersama saya, Afisena Inovasanti, selaku pembawa acara dan juga moderator pada hari ini. Selamat siang dan semangat pagi untuk kita semua. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu pengisi acara kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang terhormat Ibu Nida Nidiana selaku Higher Primary Academic Coordinator Sekolah Madania. Yang terhormat Ibu Azizah Derivanti MIKOM selaku Akademisi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Bapak Sumar Halin SE selaku Ketua LAN atau IGI Kabupaten Langkat. Yang terhormat Bapak Riza Zulkarnain Siregar SPD selaku Sekretaris Gradasi P Siantar atau KPOTI Simalungun. Yang terhormat mohon maaf atas kendalanya. Baik, izinkan saya lanjutkan. Alhamdulillah, meski di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita dapat kembali bersua, meski dalam keadaan daring, untuk mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia dapat bijak dan cakap menggunakan teknologi digital. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi. Namun sebelum itu, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang turut menyanyikan lagu kebangsaan kita. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu Bapak Samuel Abrijani Pangrapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Samuel Abrijani Pangrapan, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat bertumbuh secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata-Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani Pangrapan atas sambutannya. Selanjutnya, sudah hadir tengah-tengah kita semua Kak Nanda Dieva Syahana selaku Key Opinion Leader kita pada hari ini. Selamat siang, Kak Dieva. Selamat siang, Kak Dieva. Mohon maaf, suaranya belum terdengar, Kak. Siang, apa kabar semuanya?
Apa kabar Kak Diva? Baik, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik Kak, semoga semua yang ikut pada hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya Kak Amin, ya. amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Kak Diva, hari ini kita membahas kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi. Namun sebelum kita jauh nih membahas ke inti pembahasan pada hari ini, boleh dong Kak diceritakan ada pepatahnya yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong Kak diceritakan kesibukan Kak Diva nih sehari-hari apa aja sih Kak? Saya adalah desainer kebaya pernikahan, merangkap ibu 2 anak balita. Jadi hari-hari saya diisi dengan mengukur baju, fitting, desain, dan ngurusin 2 anak yang masih kecil-kecil. Wah, luar biasa ini. Sebagai ibu rumah tangga, tapi juga masih bisa berkarir. Boleh dong Kak diceritakan kenapa sih Kak awal mulanya ingin menjadi seorang desainer? Kenapa mau jadi desainer? Pada awalnya tuh saya sebenarnya kerja kantoran. Cuman, ternyata dari kecil memang seneng banget, desain baju atau ngeliat baju yang cantik tuh aku bisa ngebayangin sendiri proses pembuatannya, eee polanya kayak apa gitu dan mix and match kain, itu yang bikin saya akhirnya, "Oh ya udah deh, kayaknya, saya lebih suka ngerjain ini," gitu. Dan setelah menikah pun ternyata, eee, ini, pekerjaan yang bisa saya lakukan sambil mengurus anak di rumah, gitu. Wah, ini keren sekali ya Kak Diva ini melakukan sesuatu yang disuka tapi menghasilkan uang juga seperti itu ya Kak? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini kayaknya cita-cita semua orang ya, bisa melakukan hobi tapi tetap menghasilkan. Wah, luar biasa. Nah, Kak Diva, hari ini kita kan akan membahas banyak hal ya, dari keempat narasumber kita yang keren-keren banget. Boleh dong Kak dikasih tahu nih ke seluruh peserta hari ini kenapa sih harus mengikuti webinar ini hingga akhir? Karena ini kan, eranya era digital ya semuanya ya. Kalau semua orang mengeluh kita tidak bisa bekerja, nggak bisa cari makan, nggak bisa, mencari penghidupan, sebaiknya kita menyesuaikan dengan keadaan dan mencari cara lain. Nah, mungkin dengan ikut webinar ini mata kita lebih lebih terbuka, lebih punya ide lain, dan, pintu-pintu kesempatan pun terbuka. Setuju sekali nih dengan Kak Diva, hari ini kita akan belajar banyak hal, jadi untuk seluruh peserta jangan sampai nih nggak ikut webinar hari ini nggak akhir, nggak dapet nih ilmunya dari keempat narasumber kita yang keren-keren. Apalagi hari ini webinarnya gratis ya Kak ya, ini Iya sayang sekali nih bener. kalau tidak diikuti hingga akhir. Kak Diva nanti kita akan berbincang-bincang lagi di akhir sesi setelah sesi pemaparan, jadi untuk Kak Diva jangan kemana-mana dulu. Sekali lagi terima kasih ya Kak Diva atas Makasih sharing-sharing di juga sesi pertama ini. kesempatan belajarnya. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang kedua, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, nama peserta underscore nama instansi. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang keempat, bagi yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber siapa, dan juga nomor telepon. Karena nanti akan ada 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah Imani, 4 diantaranya akan berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 lainnya akan diumumkan di akhir sesi. Jadi untuk peserta yang sudah bertanya, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom, dan jangan juga pertanyaan di kolom chat, cukup sekali bertanya saja, nanti kalau pertanyaannya yang terbaik, pasti akan dipilih. Yang kelima, peserta diharapkan mengikuti serangkaian acara dengan hikmat dan tertib.
Yang terakhir, serangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan dimohon kepada seluruh peserta untuk tidak mengisi absensi di kolom chat karena nanti link absensi akan dikirim di akhir. Baik, dimohon untuk kepada seluruh peserta untuk menaati tata tertib yang berlaku. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke narasumber kita yang pertama pada hari ini. Ada Ibu Nida Nidiana selaku Higher Primary Academic Coordinator Sekolah Madania. Selamat siang Ibu Nida. Selamat siang Kak Afisena. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini Ibu Nida akan memaparkan terkait etika digital ya Bu? Betul sekali. Baik, apakah Ibu sudah siap untuk memaparkan materinya pada hari ini? Sudah siap. Saya boleh paparkan. Sudah selama 1 detik. Baik, saya ingatkan kembali waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir. Kepada Ibu Nida dipersilahkan. Terima kasih. Saya hendak menyapa dulu para peserta dari Kabupaten Langkat hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Sudah terdengar jelas Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang juga kepada para narasumber. Sesudah saya ini ada Ibu Aziza, ada Bapak Umar Harin dan Bapak Reza Sulaiman ya. Oke, saya share screen langsung ke materi saya pada siang hari ini, yaitu mengenai digital ethics, kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi. Nah, para ada murid-murid di sini ya, siswa, mungkin ada mahasiswa juga, para guru, ini adalah hal yang jadi underline saat era digital ya. Oke. Saya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan sejak 2001. Salam kenal semuanya. Saya bisa di reach atau di kontak di Instagram Diana Nida. Nah, cerita di awal ini ada berita saya ambil dari websitenya Prambors Radio. Semoga tahu ya Prambors Radio kota di Jakarta, sampai juga sampai sana mungkin. Di Prambors ini di berita bulan Maret, tagline-nya adalah Microsoft tempat tutup kolom komentar. Kemudian bukti nyata desain Indonesia tidak sopan, ada tanda tanya gitu ya. Kemudian ada kalimat lagi di bawahnya, hai kaula muda, kalian nggak termasuk yang menghujat Microsoft kan? Nah, ada apa? Kenapa ya sampai Microsoft dihujat? Kemudian apa maksudnya berita ini? Ini dari DCI Digital Security Index 2020. Microsoft melaporkan hasil studi tahunannya yakni Civil Safety and Interactions Online 2020. Studi tersebut dirilis pada Jumat 26 Februari 2021 bersamaan dengan temuan dari DCI yang mengukur tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat komunikasi di dunia maya. Nah, laporan DCI dari Microsoft mengukur tingkat kesopanan digital ini mendapatkan hasil survei yang meliputi 16.000 responden dari 32 wilayah dan 503 responden berasal dari Indonesia. Ibu Nida, mohon maaf. Yes. Mohon maaf, saya potong sebentar. Share screen-nya belum terlihat, Ibu. Oh, oke. Baik. Mungkin bisa diulang. Saya ulang ya. Ini sinyalnya on off sebentar. Bisa jadi karena itu. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Oke. Sebentar ya, saya matikan video dulu. Apakah sudah muncul?
Belum terlihat Ibu share Baik. screen-nya. Oke, kalau begitu saya tukar mobile data dulu. Nah, ini memang kalau di era digital ini kita harus siap-siap dengan berbagai kemungkinan ya. Sebentar, mohon maaf. Dari tadi sinyalnya sudah berganti provider. Saya ulangi lagi. Apakah sudah muncul? Baik, sudah terlihat Ibu Nah, dengan jelas. oke. Saya ulang dari awal sebentar ya. Mohon maaf nih. Oke. Nah, ini tadi berita yang sempat saya sampaikan mengenai Radio Prambors tadi ya, tentang Microsoft tutup kolom komentar. Oke. Kemudian, nah ini tadi adalah berita yang saya sampaikan. Jadi dari hasil survei yang diikuti 16.000 responden dari 32 wilayah, 503 responden berasal dari Indonesia. Hasil studi dari Microsoft ini menyebutkan katanya netizen Indonesia katanya paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Apakah begitu? Akibat pengumuman itu, akun Instagram Microsoft diserang habis-habisan sampai memilih menutup kolom komentar mereka. Nah, ini netizen alias para pengguna medsos Indonesia ramai-ramai membanjiri Twitter dan Instagram mereka. Nah, dengan adanya respon seperti ini, apakah ini malah jadi membuktikan ya, mengkonfirmasi gitu ya, mengenai hasil dari riset Microsoft ini. Oke, ini jadi refleksi kita nih ya. Lanjut. Nah, saya screenshot dari video yang disampaikan Kominfo selalu di awal acara ya. Ini saya screenshot katanya baca sosmed bikin aku bengong katanya ya. Oke, ini menarik loh videonya. Banyak berita isinya bohong. Kemudian ini kemarin itu banyak yang digosipkan atau diberitakan meninggal dunia. Mulai dari Sylvester Stallone, Brad Pitt, Mr. Bean, Jackie Chan, sampai seingat saya Bapak Habibie juga ya sempat diberitakan sebelum memang beliau dipanggil Tuhan. Tapi sebelumnya sempat diberitakan hoax atau berita bohong. Oke, Ibu jadi Dina, mohon maaf. ya, Apakah kameranya bisa dinyalakan Ibu? oke baik. Sebentar, saya stop. Ya, mohon maaf ya. Oke, saya share screen lagi. Ya. Nah, jadi memang harusnya ada etikanya bermain sosial media ya, anak-anakku yang sekarang hadir di sesi siang hari ini, para siswa dan mahasiswa mungkin ya. Nah, ini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sudah diatur undang-undangnya oleh UU ITE dan ini diancam pidana ya, nggak main-main. Saya sampaikan ini ada contoh kasus pasal UU ITE yang sering menjerat netizen di medsos. Ini di Maret 2021, Virtual Police itu menciduk seorang pria berinisial AM karena dituding menyebarkan hoax atau berita bohong terkait Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Rakaputra. Dia berkomentar, tahu apa sih dia tentang sepak bola? Taunya dikasih jabatan aja. Nah, ini dibaca oleh banyak orang kan, dan komentar tersebut menanggapi keinginan Gibran menggelar semifinal dan final Piala Menpora di Kota Solo pada saat itu. Eh, Mari kita refleksi ya, bisa tidak komentar-komentar kita sekarang eh, dijauhkan ya dari komentar negatif seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini juga dari akun Antoni Sinisuka Ginting. Ini tahun 2019 atau 18 yang lalu ya. Karena 2018, beliau ini kalah di pertandingan Asian Games, tapi dikomentarinnya pedas gitu ya, tukang PHP, dan lain-lain gitu. Tapi, saya, senang di akhir berita ini ada netizen yang mengomentari dengan jauh lebih positif gitu ya, akhirnya berubah menjadi pesan dukungan. "Jangan dengarkan apa kata haters," katanya, "Ginting sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetap semangat, masih banyak yang mendukung." Nah, ini jadi refleksi kita juga nih ya, di apa, etika digital kita.
Oke, jadi apa sih digital ethic atau etika digital ini? Jadi adalah etika yang terbaik dalam penggunaan internet, yaitu mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku dalam dunia internet, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Nah, kalau dari Kominfo sendiri, ketika kita dibilang sudah punya digital ethic, itu adalah kita sudah mampu menyadari, sudah mampu mencontohkan, mampu menyesuaikan diri, bisa merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah begitu, berarti kita sudah punya digital ethics ya. Oke, nah ini salah satu contoh tiket yang saya ambil, resource-nya dari Dodia Alberton Middle School USA dari Amerika. Ini tentang, kelas online ya. Jadi seperti kelas face to face atau bertemu tatap muka, jadi ada basic rules atau peraturan dasar yang, mesti kita, ikuti ya, di kelas online. Yang pertama adalah be aware gitu, sadari, watch what you write and say and how you write or say it. Jadi kita harus perhatikan apa yang kita tulis, apa yang kita katakan, dan bagaimana kita menuliskan dan mengatakannya. Profanity is strictly prohibited. Kalimat-kalimat kasar itu sama sekali tidak diperkenankan ya. Consider the tone of your message. Jadi pesan tertulis juga ada intonasinya. Be respectful, saling hormat menghormati ya. Gunakan kata-kata please, minta tolong atau terima kasih ya. Joke-joke atau sarkasme, kemudian, apa namanya, penggunaan emoji yang terlalu berlebihan juga bisa membuat, misunderstanding dalam online komunikasi, gitu ya. Nah, itu be aware. Kemudian dress for success. Jadi ketika kita di kelas online, gunakan kalimat yang appropriate attire during live synchronization. Jadi ketika kita ketemu dengan guru kita selama online, dengan dosen kita, remember your image is transmitted. Gambar kita tuh tertransmisi gitu ya ke lawan bicara kita. Jadi buka kameranya, ya tadi, Mbak Afiziana sudah mengingatkan buka kameranya karena tadi ada, kendala sinyal ya. Ketika tidak ada kendala sinyal, buka kameranya. Kemudian jangan pakai piyama, jangan pakai baju seadanya ya. Nah, itu kita sedang kelas online, sama seperti kita kelas tatap muka ketika bertemu dengan guru, be serious gitu ya. Kemudian the written words untuk tulisan-tulisan yang kita gunakan itu kita hindarilah menggunakan, huruf kapital semua ya. Gunakan proper punctuation, ejaan, dan grammar yang baik. Gunakan chatroom itu secara properly, jadi nggak pakai kalimat-kalimat menyerang. Kalau misalnya kita sedang berdiskusi gitu ya, apalagi ada cyberbully. Nah, oke. Ini adalah, apa namanya, resource asalnya saya ambil dari sana. Oke. Nah, ini rules netiquette yang lain yang saya dapatkan sumbernya dari sekolah yang sama dan ini, juga ingin saya share ya untuk, teman-teman semua yang ada di sini. Eee, Peraturan pertama, ingat bahwa ada orang lain yang, kalau misalnya di media sosial kita komentarin atau ketika kita kelas online kita berkomentar, itu ada orang lain di layar, sana, jauh di depan sana, yang juga sama seperti kita, yang punya perasaan yang sama seperti kita ya, punya pendapat juga yang ingin dihargai, gitu. Jadi, ketika kita, memberikan, pendapat, menyampaikan perasaan, jadi jangan sampai menyakiti, gitu, ingat. Kemudian yang kedua, know where you are in the digital space. Kita ada di digital space. Kita mesti tahu kita ini sedang ada di digital space gitu ya. Dan kita mesti minta izin kalau misalnya kita mau posting sesuatu yang berkaitan dengan orang lain gitu ya. Kita mesti apa namanya berhati-hati melihat sekeliling. Kemudian yang ketiga, online life reflects real life ya. Jadi ketika kita ngumpulin tugasnya telat sama aja dengan ketika kita face to face datang, kelas online telat, kita sama aja datang ke kelas telat gitu ya, itu reflect, sangat reflect gitu. Jadi ketika kita, serius ikut kelas online, ketika kita, apa namanya, menyampaikan pendapat-pendapat kita dengan baik, itu terlihat, oh
ini terdidik sekali, ini baik sekali orangnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat respect time and bandwidth. Dengan waktu yang kita miliki, dengan bandwidth, dengan kuota yang kita miliki, gunakan dengan, membuat pesan-pesan yang memang bermanfaat gitu ya. Jangan sampai mubazir, kita gunakan untuk nyebar-nyebar hoax. Kemudian yang kelima, make yourself look good online seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Kemudian rule 6, share expert knowledge. Jadi jangan apa ya, menyampaikan berita yang tidak ada, kebenarannya, pastikan berita yang kita sampaikan bermanfaat dan ada sumbernya, ya, gitu. Kemudian yang ketujuh, check your opinions and emotions. Hati-hati ketika kita berkomentar, kalau kita dalam keadaan emosi, lebih baik kita tahan dulu mengomentari orang lain. Kita simpan dulu, baru kita komentarin ketika kita sudah tenang, gitu ya. Karena opinion dan emotion kita juga bisa berbahaya, bisa membuat self image kita jadi jelek karena pada saat kita, posting mungkin kita sedang emosi. Nah, kemudian yang kedelapan, respect others privacy. Kalau orang lain nggak mau di-tag, nggak usah di-tag. Kalau orang lain nggak mau anaknya fotonya di, display, ya jangan gitu ya, karena itu privacy dia. Kalau orang lain nggak mau fotonya yang tidak begitu, menurut dia tidak begitu baik, jangan dong, jangan di-post, ya jangan gitu ya. Oke. Yang kesembilan, don't abuse your power. Jangan ketika kita punya power, misalnya kita jadi ketua OSIS atau kita jadi ketua BEM gitu ya, terus kita punya berita yang akan di-post mentang-mentang, itu kan otoritas saya sebagai ketua gitu ya, nggak gitu juga ya, don't abuse your power. Kemudian forgive mistake ya, maafkan kalau ada kesalahan. Karena di dunia digital ini kan kadang-kadang, misalnya tadi, line-nya naik turun ketika kita berkomentar kemudian disauti komentar orang lain, "Oh saya tidak setuju," terus tiba-tiba padam, mati. Nah, atau tidak ada komentar lagi. Nah, bisa jadi kan, jaringannya mungkin sedang tidak baik gitu ya, sehingga, maafkan saja gitu ya. Itu karena komentar-komentar kita ketika terjadi apa ya, saut-sautan informasi, kalimat-kalimat tidak baik bermunculan di media sosial itu tidak baik untuk kita juga, itu akan jadi rekam jejak kita, ya. Oke, bagaimana kalau kita abai? Bisa fatal akibatnya, gitu ya, itu jadi rekam jejak kita, rekam jejak digital kita. Oke, nah, jadi si digital, etik ini inginnya, tujuannya, ujung-ujungnya membuat kita menjadi good digital citizenship, gitu ya, supaya kita apa sih good digital citizenship itu? Supaya kita ingat bahwa apapun yang kita post online itu akan tersimpan di internet lama sekali gitu ya, dan bisa dicari gitu. Ini bisa dibilang permanen. Berpikirlah sebelum kita posting, kemudian hati-hati protect your private information. Misalnya kartu keluarga, KTP gitu ya, nomor handphone, alamat email yang memang pribadi, sebaiknya tidak diposting sembarangan di media digital. Itu bisa disalahgunakan oleh orang lain ya yang berniat jahat. Kemudian use digital tools to talk with people, not about them. Jadi gunakan digital tools itu untuk berbicara dengan orang lain, tapi bukan ngomongin orang lain gitu ya. Communicate respectfully dengan respect, kemudian give proper credit when using other people's work. Jadi kita memberikan kredit, penghormatan, kita masukkan narasumber orang lain ketika kita menggunakan pendapatnya, gitu ya. Stand up to cyberbully. Kalau kita menemukan ada teman yang mendapatkan cyberbully, ya kita harus membela ya. Kita harus memberikan komentar yang baik, yang positif, menyadarkan bahwa itu tidak boleh gitu. Nah, kalau misalnya kita, berhubungan dengan sekolah, dengan universitas, kita ikuti peraturan sekolah ya, acceptable use guidelines-nya kita ikuti gitu ya, supaya kita jadi kita memiliki good digital citizenship. Nah, kemudian apa berikutnya? Nah, yuk jadi netizen yang beretika seperti yang disampaikan Kominfo di indonesiabaik.id ya, bersikap kritis,
nggak mudah percaya, nggak asal klaim gitu ya. Jadi kita hanya mempercayai sumber yang reliable, yang terpercaya. Jadi kita mesti smart ya. Oke. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri tentunya dan kemudian untuk Indonesia. Jangan sampai ada lagi, Microsoft, bikin survei kemudian kita muncul lagi gitu ya. Semoga yang berikutnya tidak ada lagi gitu, karena, kita sudah jauh lebih baik mudah-mudahan ya dengan melalui acara seperti ini adalah salah satunya untuk, supaya Indonesia jauh lebih baik secara digital. Nah, terima kasih. Itulah, sharing dari saya. Satu lagi, karena kita adalah negara Pancasila, Pancasila udah paling bagus banget, udah paling benar banget kita beretika, secara, digital, itu dengan menggunakan Pancasila ya. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Avicenna. Terima kasih Ibu Nida atas pemaparannya yang menarik sekali nih mengenai netiquette ya, bahwa memang nih kita meskipun di dunia digital, meskipun kita tidak bertemu, tetap kita harus mengedepankan etika ya Bu, jangan sampai kita saling menyakiti, lakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain seperti itu ya Bu ya. Wah luar biasa sekali nih Ibu Nida, kita mendapat ilmu baru lagi nih, semoga kedepannya jangan sampai lagi nih ada survei-survei lainnya yang mengatakan netizen Indonesia tidak beretika ya. Semoga kedepannya ada survei yang mengatakan netizen Indonesia ini yang paling ramah, yang paling pintar, yang Iya, sangat banyak sekali amin. menciptakan kebermanfaatan untuk banyak orang. Terus sekali lagi terima kasih Ibu Nida atas Yes. pemaparannya. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, lalu kepada narasumber siapa pertanyaan diajukan, dan juga nomor telepon, karena nanti akan ada 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah imani, dan 4 diantaranya akan berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 lainnya akan diumumkan di akhir sesi. Jadi dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom pada siang hari ini, dan juga dimohon untuk tidak mengisi absensi di kolom chat karena nanti link absensi akan diberi di akhir sesi. Kita lanjut ke narasumber berikutnya, ada Ibu Azizah Desderifanti MIKOM selaku akademisi ilmu komunikasi. Selamat siang Ibu Azizah. Selamat siang Kak Apa Avicenna ya? kabarnya? Betul sekali. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik, hari ini Ibu Aziza akan memaparkan terkait keamanan digital ya Bu ya? Ya. Wah ini penting Sebelumnya sekali izin ya. share screen ya. Baik, dipersilahkan. Saya ingatkan kembali waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir kepada Ibu Azizah Desderifanti MIKOM dipersilahkan. Sudah terlihat belum Mbak? Sudah terlihat dengan oke. jelas. Bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya adalah Azizah Desderifanti, sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Nasional Jakarta. Sebenarnya hari ini saya akan membicarakan tentang digital safety. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya, kok nggak bisa di next? Nah, oke, gini aja ya, mungkin ya. Sebenarnya kita harus tahu di mana kita berada sekarang. Kita tuh ada di zaman yang namanya surveillance capitalism, di mana dia tuh menghubungkan antara kita sebagai user internet dengan memicu pertumbuhannya ekonomi digital, sehingga informasi yang kita update apapun yang kita lakukan, pergerakan kita, aktivitas kita di dunia digital itu ada yang bisa membawa keuntungan dan otomatis juga itu bisa menjadi rekam jejak digital seperti yang narasumber pertama katakan bahwa katakan hal-hal yang baik. Pertahankan netiquette ya kan, itu kenapa dipertahankan karena karena akan menciptakan jejak-jejak digital gitu. Bahkan sekarang contohnya lain itu adalah kita sebagai pencari pekerjaan teman-teman ya, ini mungkin teman-teman sekarang ini mungkin
di Kabupaten Langkat itu mungkin sebentar lagi akan berusaha interview kerja atau kayak gimana. Nah, kita bisa mulai mempersiapkan diri kita sendiri mulai dari media sosial yang kita gunakan. Seperti yaitu tadi tidak boleh pilihlah kata-kata yang baik dan benar karena dengan seperti itu maka rekam jejak digital kita juga jadi baik gitu. Sehingga rekrutmen itu lebih mudah menyeleksi, kurang lebih seperti itu ya. Terus kita harus tahu bahwa kita adalah kita harus tahu bahwa kejahatan digital itu ada gitu. Nah, kejahatan digital itu ada, tapi kita juga sebenarnya harus tahu bahwa apa sih karakteristik digital itu tuh seperti apa. Nah, internet sekitar 10 tahun yang lalu ya kurang lebih itu ada yang namanya istilah namanya global village. Kenapa dikatakan global village? Pada saat itu pengguna internet itu hanya pakai yang www website kayak gitu ya. Jadi belum ada sampai aplikasi sampai seperti sekarang aplikasi canggih. Nah, tapi kenapa dikatakan global village? Pertama, karena perangkat yang digunakan adalah masih menggunakan website. Kebanyakan pada saat itu waktu global village itu memang seperti itu, tapi kelebihannya kita bisa mengakses apapun informasi apapun dari manapun. Misalnya saya dari Indonesia, saya bisa tahu nih gimana sih kabarnya teman-teman di Kabupaten Langkat itu seperti apa. Saya bisa tahu keadaan kalian itu seperti apa dari internet gitu. Nah, tapi karakteristik cybercrime itu juga tidak jauh berbeda dengan sifat internet yaitu global village, yaitu karena internet itu pada dasarnya itu borderless. Kenapa? Karena sifatnya itu sangat luas. Artinya kalau misalnya saya pengen tahu kabar teman-teman di Langkat itu seperti apa, artinya saya juga bisa nih tahu kalau misalnya saya punya niat jahat, maka saya tahu oh ini karakteristiknya orang-orang Langkat itu seperti ini. Nah, maka untuk melakukan penipuan biasanya orang-orang itu menggunakan anonimus gitu. Kenapa? Ya itu agar susah dideteksi. Dideteksi oleh siapa? Untuk siapapun yang mendeteksi. Bahkan orang-orang yang hacker-hacker itu juga menggunakan anonimus gitu ya. Selanjutnya, apa sih ancaman digital? Yang pertama, salah satunya itu adalah adanya virus, dan ada malware, ada spamming, ada bot, ada hacker gitu kan. Itu yang kebanyakan kita tahu. Tapi tujuannya itu untuk apa sih sebenarnya melakukan itu tuh sebenarnya tuh mereka tujuannya itu untuk apa gitu ya kan. Pertama, kita harus tahu apa tujuannya. Karena yang seperti yang sebelum saya sampaikan tadi bahwa pengguna kejahatan cybercrime itu biasanya menggunakan akun anonimus. Dia itu biasanya melakukan akses itu tanpa izin. Bisa juga untuk fungsinya tanpa izin itu untuk ngapain? Kadang-kadang hanya untuk sebagai mata-mata, ada juga untuk sebagai ngehack atau bahkan menteror. Di sini teman-teman, kategorisasi teror itu ada dua, yaitu bisa menteror sebuah instansi kecil misalnya, instansi kecil, atau menteror secara besar yaitu secara pemerintah, instansi pemerintah. Saya jadi ingat ada salah satu berita di berita internasional gitu mengatakan bahwa warga negara Palestina itu disekap di Amerika. Nah, itu mereka memberitahukannya ke pemerintah itu seperti itu, menerornya adalah dengan mengambil mangsa. Nah, itu salah satu contoh. Dan mereka ketika memberikan link video itu tidak ada, ya bersifatnya anonimus, tidak ada identitasnya sama sekali, muka tertutup, terus dan tidak ada lah anonimus itu artinya itu mereka menyembunyikan identitas sedetail mungkin, serapi mungkin gitu. Tujuan lainnya itu untuk apa sih anonimus ini, cybercrime ini? Pertama, yaitu untuk menghancurkan data dan program. Ya karena sekarang kita kan semua ada di dunia digital. Artinya kehidupan kita seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kehidupan kita di real life itu adalah juga salah satu representatif dari kehidupan kita di online. Karena kita memang kinerjanya sekarang
kebanyakan digital, maka kita otomatis banyak yang menyimpan data-data secara digital gitu. Kadang-kadang memang mereka penjahat itu, cybercrime itu melakukan pencurian data program itu untuk kepentingan pribadi gitu. Begitu juga sama dengan memalsukan data. Memalsukan data juga untuk kepentingan pribadi mungkin mau dijual lagi atau dan lain-lain gitu ya. Terus ini yang paling sering perlu diperhatikan dan perlu dihati-hati, mencuri nomor kartu kredit gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali pemberitaan tentang pembajakan kartu kredit yang seharusnya tagihannya sekian, jadi membengkak sekian berkali-kali lipat. Itu bagaimana mereka mendapatkannya? Itu otomatis dari anonimus itu. Terus selanjutnya adalah pembajakan. Pembajakan pun itu juga terbagi menjadi dua, yaitu pembajakan karya melalui perangkat lunak dan selanjutnya adalah pembajakan film, software, dan konten. Saya ingat dulu ya waktu belum ada film-film semacam Netflix, belum ada film semacam yang itu, yang online streaming itu kita kan nonton TV di bioskop. Makanya di bioskop itu kan ada tulisannya ke perilaku kejahatan membajak film akan didenda sekian gitu ya, atau dipenjarakan sekian. Nah itu karena pembajakan ini merupakan salah satu cybercrime gitu. Terus contoh untuk pembajakan karya itu juga sebenarnya kayak copyright gitu. Jadi misalnya ada teman-teman di sini mungkin kenal sama itu ya. Siapa yang Lex yang dia pernah bikin sebuah lagu yang itu mirip sama lagunya Susu Murni Nasional. Nah, itu tuh merupakan salah satu yang contoh hampir pembajakan, tapi itu cuma contohnya aja gitu. Terus bagaimana sih caranya kita biar tidak terjerumus dengan cybercrime itu? Yang perlu kita tahu selain identitas diri itu selain nama, nomor handphone, nomor KTP itu adalah user ID dan password. Itu juga salah satu merupakan bentuk identitas diri di dunia digital. Itu kita harus simpan baik-baik. Jangan membagikan user ID dan password ke sembarangan orang. Terus Kominfo juga menyarankan bahwa pastikan perangkat data perangkat pasti harus memiliki encryption sebelum menghubungkan dengan Wi-Fi. Terus pastikan juga membuat kombinasi password yang acak, huruf, angka gitu ya, secara acak, besar, kecil, kapital, besar kecil gitu ya, kapital enggaknya gitu. Terus selanjutnya ada Kominfo juga menyarankan untuk membuat setting feature autentikasi 2 faktor, di mana email ini bisa terhubung dengan nomor handphone gitu ya. Jadi kalau misalnya apes-apesnya nih ada orang yang pengen tahu nih mau masuk ke akses kita tanpa izin gitu ya, seperti anonimus itu kita tahu, jadi kita langsung bisa membackup itu gitu, langsung bisa mengantisipasinya gitu. Terus yang selanjutnya jangan membuka link yang mencurigakan. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa ini adalah spam. Dan juga jangan membuka konten-konten pornografi, karena di dalam pornografi ini, konten-konten ini biasanya ada virus gitu. Terus yang selanjutnya juga jangan mengakses film ilegal, karena itu memang sudah tidak disarankan juga. Kegiatan ilegal itu juga tidak disarankan dan memang ada ganjarannya sendiri gitu ya. Terus yang selanjutnya aktifkan antivirus dan firewall di perangkat digital. Lakukan updating antivirus secara berkala, dan yang paling penting kita harus selalu backup data kita di hard disk ataupun di Google Drive atau jenis cloud lainnya gitu. Sekian teman-teman Mbak Afisena. Saya kembalikan ke Mbak Afisena ya. Baik, terima kasih Bu Aziza atas pemaparannya. Wah, luar biasa sekali nih, memang mengenai keamanan digital ini penting sekali untuk kita ketahui. Memang dengan majunya teknologi digital ini sejalan juga dengan resikonya ya Bu ya. Memang ini kita harus pandai-pandai menjaga data pribadi kita, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Sekali lagi, terima kasih Bu Aziza atas pemaparannya.
Baik, kita akan lanjut ke narasumber kita yang ketiga pada hari ini. Ada Bapak Sumar Halim SE selaku Ketua LAN atau IGI Kabupaten Langkat. Selamat siang Bapak Sumar. Yang Ibu, Apa kabarnya Bapak hari ini? alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Wah, ini saya senang sekali. Gimana suaranya Ibu? Terdengar. Ini terdengar sangat bersemangat nih Bapak. Saya senang sekali di siang hari, meskipun panas-panas, tapi tetap harus bersemangat ya Pak ya. Iya Ibu. Baik, hari ini Bapak akan memaparkan terkait budaya digital ya Pak. Iya Ibu. Baik, saya ingatkan kembali waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir. Kepada Bapak Sumar Halim SE dipersilahkan. Ini Bu. Masuk ini. Bu ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Materi udah masuk Ibu? Sudah terlihat dengan jelas Pak. Oke, saya salam sapa dulu peserta webinar. Datang banyak dari mahasiswa, ada siswa, ada Bapak Ibu Dewan Guru, dan ada beberapa aktivis. Materi kita hari ini ada kreatif dan produktif di rumah. Jadi saya menyoroti di dalamnya itu ada pemuda. Materi kita hari ini kita ingin berbagi pemuda produktif di era digital. Sebelum saya lanjutkan materi, alangkah baiknya saya akan membuka acara. Sebelum membuka acara ada sedikit pantun ini. Lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, dengan saya membawakan sebuah pantun. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perkenalkanlah, saya ingin memperkenalkan sebagai narasumber. Nama Sumar Halim, usia sekarang 45 tahun. Pendidikan terakhir S1 jurusan ekonomi. Ada beberapa jabatan yang saya emban. Saya sekarang sebagai guru di MAN 2 Langkat dan sebagai kepala sekolah SMA Diwantara Sedikit. Ada beberapa lembaga yang sekarang ini saya emban. Yang pertama itu ada Ketua Forum Silaturahmi Madrasah Swasta Indonesia atau Kosmasi itu dari 2017 sampai dengan 2022. Ketua Lembaga Anti Narkotika atau LAN 2020 sampai dengan 2025. Dan saya baru mendapat amanah jadi Ketua IKI Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Langkat dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Selanjutnya, sebelum kita bicara kreatif dan produktif dari rumah, kita akan berbicara masalah pemuda latar belakang. Bahwasanya ada beberapa kata atau kosakata bahasa Indonesia mengenai pemuda. Pemuda juga dikenal sebagai sebutan generasi muda atau kaum muda, atau seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah suatu individu yang dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis dan mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun yang saat datang. Dan di mana bangsa Indonesia adalah pemuda merupakan suatu aset yang paling besar yang dimiliki oleh Indonesia, dan ini merupakan salah satu indikator bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki sumber daya manusia, dan pemuda ini merupakan cikal bakal atau generasi penerus untuk melakukan kemajuan dan membantu program pemerintah, di mana pemuda ini ingin menuju Indonesia yang sesuai dengan yang tercantum dalam Pancasila. Definisi pemuda tadi sudah kita sampaikan. Ada beberapa definisi.
Yang kedua itu ada definisi dari WHO. WHO menyebutkan sebagai young people atau dengan batas usia 10 sampai dengan 24 tahun. Sedangkan usia 10 sampai dengan 19 tahun disebut adolescents atau remaja. International Youth Years yang diselenggarakan tahun 1985 itu mendefinisikan bahwasanya penduduk berusia 15 sampai dengan 24 tahun itu sebagai kelompok pemuda. Namun ada beberapa undang-undang yang terbaru sekarang bahwasanya undang-undang baru tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Ini kita ingat dengan proklamator presiden kita yang dulu yaitu Bapak Soekarno bahwasanya peran pemuda ini sangat penting. Soekarno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda. Dengan 10 pemuda ini akan kita goncang dunia. Artinya peran pemuda sangat berperan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Ada apa sih dengan pemuda? Kenapa pemuda ini sangat berperan dalam pembangunan suatu negara? Ada beberapa potensi-potensi yang ada di dalam diri suatu pemuda. Ada namanya idealisme dan daya kritis. Secara umum, pemuda memiliki idealisme dan kritis. Artinya, memiliki sikap idealisme terhadap suatu keyakinan yang mereka miliki dan mempunyai sikap juang dan kritis, mampu mempunyai gagasan-gagasan yang baru. Artinya pemuda ini setiap punya keyakinan dan punya ide-ide yang baru, inilah yang dimiliki oleh pemuda yang sifatnya idealisme dan daya kritis. Di samping itu, dengan memiliki sifat idealisme dan daya kritis, maka pemuda mempunyai juga potensi-potensi, yaitu diantaranya ada namanya dinamika dan kreativitas. Apa itu dinamika? Dinamika adalah idealisme pada generasi muda, di mana yang menyebabkan mereka itu memiliki potensi yang dinamis dan punya kreativitas, di mana di dalam diri pemuda mempunyai kemampuan yang tersedia siap untuk melakukan perubahan-perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan yang ada ataupun yang merupakan suatu gagasan-gagasan yang baru. Artinya pemuda ini dia punya kedinamisan dan punya kreatif dan punya inovatif membuat gagasan-gagasan yang baru yang diwujudkan. Setelah itu ada juga pemuda yang mempunyai potensi di dalamnya, yaitu keberanian mengambil resiko. Pada umumnya, pemuda lebih berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan. Dengan mengambil resiko pemuda ini, maka pemuda harus diberi suatu pengetahuan atau persiapan yang matang. Jangan resiko yang diambil oleh pemuda ini resiko yang tanpa ada perhitungan, tanpa ada hitung-hitung, artinya mengambil suatu keputusan tanpa ada berpikir 2 atau 3 kali langsung diambil. Untuk itu diperlukan kesiapan, baik pengetahuan, perhitungan yang matang, dan keterampilan dari generasi muda, sehingga pemuda ini mampu memberikan kualitas yang baik dan siap untuk mengambil resiko apapun yang diyakini oleh pemuda. Itu yang potensi-potensi yang dimiliki oleh pemuda.
Ada beberapa kiat ketika pemuda ini mempunyai potensi yang ada di dalam tubuh pemuda tersebut untuk mencapai suatu pembaruan. Ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita ambil bagaimana pemuda ini menjadi produktif, kreatif, dan menghasilkan kreasi-kreasi dari rumah di masa COVID-19 sekarang. Langkah yang pertama, perbanyaklah baca buku. Dengan membanyak baca buku, maka pengetahuan akan pemuda semakin banyak. Akan terbuka pola-pola pikir pemuda. Artinya dengan beberapa buku yang dapat dijadikan sebagai referensi, sebagai acuan, maka akan timbul ide-ide atau motivasi-motivasi yang ada didapatkan dari baca buku. Setelah baca buku, kita jangan pernah meremehkan diri sendiri. Ya, kadang di dalam diri kita sendiri atau pemuda, kita merasa minder atau kita merasa tak mampu untuk menjalankan apa yang ada di dalam diri kita. Atau bahasanya kita sering menanggapan kita pesimis terhadap diri kita, namun kita harus optimis, kita harus mampu, kita harus yakin apa yang menjadi keyakinan kita itu akan terwujud. Terus selanjutnya ada jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Jangan diri kita mencontoh orang lain dan kita dipaksakan harus menjadi orang lain. Tapi yakinlah, jadilah diri sendiri, itu akan menambah keyakinan kita untuk menjadi pemuda produktif. Selanjutnya ada namanya tepati semua deadline-mu. Artinya setiap kita mempunyai janji terhadap mitra, rekan, teman, atau rekan sejawat, maka tepatilah janji-janji yang sudah menjadi kesepakatan kita. Jangan kita terlena dengan suka tidak menepati janji atau obral janji. Ada kiat muda juga, kerjakan pekerjaan dengan skala prioritas. Ketika pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang dihadapi oleh pemuda ini, maka kita harus tahu skala prioritas manakah yang harus kita utamakan. Jangan semua mau dibawa semua mau dikerjain, tidak ada satu prioritas yang mana yang harus diselesaikan. Terkadang para pemuda ini maunya semua dikerjakan. Terakhir, satu pun hasilnya tidak maksimal. Pada intinya kita harus bisa membuat manakah pekerjaan yang paling penting harus kita dahulukan. Ada langkah yang keenam, yaitu namanya ambil waktu untuk me time dan rehat sejenak. Ini sangat berguna untuk kiat menjadi produktif. Ambillah waktu-waktu tertentu untuk kita berinteraksi dengan teman-teman, dengan kawan, atau rehat sejenak. Dengan adanya me time atau interaksi atau rehat, maka akan terjadi ide-ide atau timbul kreasi-kreasi yang baru, mungkin dari teman-teman kita atau dari teman sejawat, dari teman bisnis, keluarga. Ini akan menambah ide-ide kita untuk berbuat lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu adalah setiap semua kita kegiatan, jangan lupa bersyukur apa yang sudah kita buat, dan jangan lupa beribadah menurut keyakinan dan agama masing-masing. Setelah kiat untuk menjadi pemuda produktif, ada namanya 4C. Ini yang harus ada di dalam diri pemuda. Yang pertama, itu namanya karakter. Setiap generasi atau pemuda memiliki karakter yang positif atau yang khas. Baik dia untuk diri sendiri atau individu, untuk kelompoknya atau komunitasnya,
Karakter ini dibangun berdasarkan pengalaman yang diyakini untuk menghindari namanya stereotip. Artinya pemuda punya keyakinan yang salah terhadap keyakinan dia sendiri. Ada namanya C yang kedua, itu disebut dengan kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif adalah generasi pemuda yang selalu menciptakan karya-karya baru atau berinovasi, berproduksi menjadi karya-karya anak Indonesia atau anak-anak bangsa. Artinya setiap pemuda wajib punya ide-ide yang cemerlang. Jangan sifatnya mengcopy paste atau melihat temannya yang sukses, maka dia ikut. Tetapi pemuda di sini harus punya daya imajinasi, daya kreatif, menciptakan hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Itu C yang kedua. Selanjutnya ada namanya C yang ketiga, yaitu kolaboratif, berkolaborasi. Artinya generasi yang ini harus bisa berinteraksi sesama kelompok, sesama teman, mitra, walaupun mungkin dalam pergaulan sehari-hari dalam kelompok itu punya kepentingan berbeda-beda, tetapi pemuda ini harus siap berinteraksi. Karena di dalam Oke, ya Bu. Mohon maaf saya potong sebentar, izin mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oke, Bu. Oke. Yang kedua ada kolektif adalah generasi pemuda yang dihubungkan dari satu sama yang lain, mengakses konten-konten yang kreatif, artinya membuka jaringan dengan teman, dengan kawan, dengan media sosial, dengan teknologi, atau memperdayakan teknologi yang ada. Setelah pemuda produktif, ada namanya 5 manfaat teknologi bagi perkembangan bisnis atau UMKM. Yang pertama itu dengan teknologi digital, kita yang pertama lebih mudah memasarkan bisnis merasa lebih lebar, lebih luas, tak terbatas di daerah tertentu, tapi dunia maya. Yang kedua ada namanya menghemat waktu dan biaya. Dengan menggunakan digital, waktu dan biaya itu akan lebih hemat. Selanjutnya ada yang ketiga, dengan memantapkan digital, kita bisa meningkatkan produktivitas baik usaha kecil maupun menengah dengan memperkecil tingkat kesalahan. Yang keempat, ada pengolahan tim yang lebih baik. Kita lebih mudah mengelola tim untuk meningkatkan bisnis atau usaha. Dengan digital, kita bisa meningkatkan pelayan lebih bagus lagi ke depannya. Ada beberapa bisnis yang sukses akan meningkatkan selalu berusaha bagaimana pemasaran, meraih perhatian, pembelian, dan loyalitas. Itu ada media digital, sekarang lebih disukai oleh konsumen, informasi lebih mudah, konsumen lebih banyak diberikan waktu untuk memilih, usaha kita seakan-akan aktif 24 jam, tidak pernah tutup, dan konsumen tidak terbatas di dunia hampa. Dan keuntungan digital di sini dapat mengurangi anggaran pengeluaran, ada modal usaha, kerja. Kalau sekarang kita mau buat usaha, kita pasti berpikir, wah ini banyak kali biayanya. Ada biaya sewa toko, sewa yang lain, untuk perlengkapan yang lain. Tetapi dengan digital, kita tidak ada namanya sewa toko, perlengkapan, peralatan yang mahal kita cari, kita tidak disibukkan dengan mempajang barang-barang yang akan kita jual. Itulah keuntungan ketika kita bisnis menggunakan digital. Dan yang terakhir, sesuai dengan program UMKM ini di Kominfo di tahun 2019, bahwasanya jika pemuda produktif akan menghasilkan kreatif di rumah, maka ada bahasa UMKM go online. Jadi setiap usaha harus memanfaatkan dunia digital, tidak lagi usaha manual atau tradisional, tetapi menggunakan atau memanfaatkan dunia digital.
Itu materi dari saya. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya ada sedikit pantun. Simpan jarum dalam peti, jika terinjak kaki akan terluka. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan dua kata. Terima kasih, mudah-mudahan sharing-sharing kita hari ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu, pelajar, mahasiswa, dan serta webinar. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Bu, izin. Baik. Terima kasih Bapak Sumar atas pemaparannya. Izin saya balas ya Pak pantunnya. Jalan-jalan membeli terasi, belinya di Kabupaten Langkat. Kepada Bapak Sumar saya ucapkan terima kasih. Materinya sangat bermanfaat. Wah ini luar biasa ya. Mengenai pemuda produktif di era digital ini spesifik sekali kepada para pemuda nih. Mudah-mudahan peserta hari ini pemuda-pemuda semakin tercerahkan untuk bisa produktif ya meskipun di rumah aja. Tadi ada 4C nih, saya senang sekali dengan 4C, karakter, kreatif, kolaboratif, dan connected. Wah ini semoga bisa kita terapkan sehari-hari ya khususnya untuk para pemuda. Jangan mau kalah nih dengan Bapak Sumar nih yang sudah melek teknologi, kita juga harus lebih lagi ya dari para materi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Sumar atas pemaparannya. Baik, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, kepada narasumber siapa pertanyaan diajukan, dan juga nomor telepon. Karena lagi-lagi nih, saya beritahu bahwa akan ada 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah Imani. 4 diantaranya akan berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 lainnya akan diumumkan di akhir sesi. Jadi dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom dan juga dimohon untuk selalu menyalakan kamera selama acara berlangsung. Baik, kita akan lanjut ke narasumber kita yang terakhir pada hari ini ada Bapak Riza Zulkarnain Siregar SPD selaku Sekretaris Gradasi Pesiantar KPOTI Simalungun. Selamat siang Bapak Riza. Selamat siang Mbak. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah keren. Alhamdulillah keren, ini luar biasa sekali, ada keren di akhirnya ya. Memang kita harus selalu keren nih ya dimanapun dan kapanpun. Baik, Pak Riza akan memaparkan terkait kecakapan digital ya Pak. Iya benar. Baik, saya ingatkan kembali waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir. Kepada Bapak Riza Zulkarnain Siregar SPD dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Apa kabar ini untuk Langkat ini? Luar biasa Langkat telah memberikan literasi digitalnya sekurang-kurangnya hampir beberapa bulan dan kita bergabung kembali di sini untuk masalah tentang pemuda yang produktif. Oke, selamat juga saya sampaikan kepada rekan-rekan yang berkumpul bersama kita pada hari ini dalam acara digitalisasi digital kita ya. Ada saya lihat di sini beberapa dari Sumatera Utara rata-rata ini. Ada juga dari Jawa, teman-teman juga saya lihat ada yang kenal juga ini Mbak. Ada yang orang-orang yang pemateri Anda juga ada di sini, jadi saya agak kiko nih. Oke, salam kita ya selama ini kita berhadir ya pada siang hari ini. Saya di era yang terakhir biasanya teman-teman ini, tetapi ada satu diskusi izin untuk moderator, mungkin nanti ada yang kawan-kawan yang lain ya, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya. Saya lihat tadi saya mau monitoringnya. Kebiasaan-kebiasaan kita sebenarnya sudah banyak yang terlupakan ini. Karena beda dia kalau kita jumpa di dalam layar kita dengan kita jumpa langsung. Saya boleh nih sedikit ngasih ice break ya, mengenang. Ini ada teman-teman saya di sini mengenang. Karena judul saya nanti berkaitan dengan brain gym. Oke, teman-teman, kawan-kawan, bapak ibu sekalian, mungkin sama-sama ya. Kita bermain dulu sejenak 1 menit saja untuk ice break ya, untuk kita pemanasan. Mungkin kawan-kawan bisa bersama-sama tangannya seperti ini teman-teman. Iya. Kemudian tangan lagi seperti ini teman-teman. Iya. Lalu kita ganti. Kita ganti.
Oke, next. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman seperti ini jempolnya sebelah kanan. Kemudian kelingkingnya sebelah kiri. Gini. Iya. Kemudian ganti secara bersamaan. Ya, diganti. Ganti. Kanan, kiri, kanan. Oke, sip. Kemudian yang ketiga, tangan kanan pegang hidung. Tangan kirinya pegang telinga bersilang. Ya, kemudian ke depan, ganti lagi. Oke, sip. Itu ketiga. Yang keempat, tangan kanan diputar ke depan, tangan kiri diputar ke belakang. Coba teman-teman skala bersamaan. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Oke, skala bersama. Jangan dua-duanya ke depan. Kanan ke depan, kiri ke belakang. Ayo, sama-sama. Kita latih motoriknya. Oke. Oke, sekarang kita masukkan, padukan dikit musik ya. Kita masuk. Iya, kita masuk lah. Oke, sama-sama. Iya. Sekarang ganti tangannya. Oke, ganti sekarang. Iya, teman saya itu ada nih, maksudnya kita biasa. Iya, kita berintim dulu. Sekarang putar, gila. Ke depan, kiri, kanan lagi. Konsentrasi. Kalau salah ulangi. Sekarang tangan kanan ke depan. Tangan kiri ke belakang. Dua-dua. Iya. Kita ulang sekali lagi. Go. Tuh. Wah. Enggak. Pak. Ganti. Tuh. Pak. Ganti lagi ya. Konsentrasi. 1, 2 saja dulu kita pakai. Masuk. Gimana, Bing? Oke. Terima kasih. Baik. Ibu. Mungkin saya mungkin bisa memasukkan screen saya. Kenapa tadi saya share seperti itu? Udah nampak, Bu? Izin, Bu? Sudah, Pak. Sudah nampak jelas. Jadi teman-teman sekalian, ya, para sahabat-sahabatku yang luar biasa, pada kesempatan ini kita tetap produktif selama pandemi dengan dopamine detox. Nah, ini dia. Apa itu rupanya dopamine detox? Jadi kan selama ini kita masih berpikir dopamine detox. Salah satunya adalah menginstruksikan diri kita agar lebih meluaskan rasa hasrat keinginan yang lebih gitu. Tapi sebelumnya saya kasih dulu pantun supaya tadi sudah main SBK ya. Ada nasi panas di atas dandang buat dimakan pakai sambal tomat. Ini siang nih. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Siang-siang kita simpul di sini ya. Siang-siang kita kumpul di layar ini. Barang pemuda-pemudi untuk digitalisasi. Saya awali paparan hari ini, mari kita mulai ke materi. Selanjutnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah apa sih selama ini yang dikenal sebagai dopamine ya. Banyak sebelumnya kita berkegiatan atau agenda yang harus kita lakukan secara daring. Itu sangat membuat kita pusing karena kita harus merubah dari keadaan, apalagi di orang lapangan. Jadi ini cerita kecakapan kan. Kemampuan seseorang itu kan kapasitasnya lebih sering dia di outdoor atau di indoor yang sifatnya langsung jumpa. Ini kita harus belajar IT secara konsisten sehingga kita bisa melakukan WPH kita, melakukan daring kita itu dari rumah. Ini pelajar mahasiswa harus kuliah lagi, karyawan pegawai banyak WFH lagi. Ya sudah perlu kita hidup dikepung dengan pandemi ya. Banyak kegiatan atau agenda-agenda yang harus dilakukan secara daring demi menghindari penyebaran virus COVID-19. Para pelajar dan mahasiswa terpaksa menjalani sekolah dan kuliah daring. Begitu pula dengan beberapa karyawan dan pegawai yang harus menjalani pekerjaan di rumah atau work from home, disingkat dengan WFH ya. Aktivitas yang lebih banyak dilakukan secara daring telah membuat kita banyak bersinggungan dengan smartphone dan koneksi internet. Hal inilah yang menyebabkan adanya peningkatan waktu bermain smartphone dan internet sehingga menimbulkan kecanduan. Nah ini dia pengaruhnya nanti. Kemudian di sisi kita lihat ya hasil dari Detik Health ya, mengutip dari laman Detik Health itu apa itu sebuah studinya yaitu dilakukan oleh para dokter spesialis kejiwaan ini
ya dari Siloam Hospital Lipo Village, Dr. Christine Sistine Kurniasanti, SPKJ, spesialis kejiwaan, dan tim kepada 2.933 remaja dan 4.734 orang dewasa berusia 20 sampai 40 tahun di 33 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kecanduan internet pada remaja meningkat 19,3%. Dengan durasi rata-rata habiskan untuk bermain gawe atau internet mencapai 11,6 jam per hari. Jadi totalisasinya gini, dia bangun nengok, nanti mau tidur nengok. Nah itu dihitung jamnya. Jadi hampir sehariannya dia harus menggunakan itu. Sehingga ketika ngobrol sama temannya pun kumpul dalam satu tempat, mereka harus ngobrol seperti itu. Nah ini yang dimaksudkan dengan menghabiskan rata-ratanya. Kemudian orang dewasanya itu 14,4%. Itu rata-ratanya durasi online-nya sekitar 10 jam per hari. Nah ini biasanya ibu mau itu yang positif, mau yang negatif, mau yang nggak perlu, mau yang perlu, pokoknya kita menggunakan internet. Nah, disinilah brain atau pikiran otak kita terpengaruh membiasakan diri dengan hal. Ini kita dapatkan sebuah studi, ya. Di Indonesia Januari 2021 ada sekitar populasinya kita anggap Indonesia ini ya, sesuai dengan data ini ya, yang dari hot switch ini 274,9 juta orang. Nah, ternyata yang memakai koneksi handphone itu sekitar 345. Bagaimana jumlahnya kok lebih banyak ini daripada ini? Nah, ini kan artinya mereka ada satu orang punya 2 handphone, gitu. Sehingga mereka punya konektivitas sampai 2, ada bahkan 3. Nah, ini terhitung karena kartunya apanya kan satu orang bisa 2, bahkan bisa kali 3 lagi bahkan. Nah, itu aktif. Kemudian ada populasinya seluruh yang menggunakan internetnya sekitar 202,6, berarti selebihnya itu ada yang menggunakan telepon saja atau apa gitu ya. Kemudian seluruh populasi media user yang penggunanya ada 170.000 pengguna user. Nah, ini hanya data sebagai patokan kita sementara ya, saya paparkan hanya untuk mengetahui seperti apa sih populasinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat di satu sisi smartphone bermanfaat sebagai alat komunikasi dan penunjang produktivitas. Sementara di sisi lain smartphone juga menjadi distraksi yang membuat seorang sulit fokus bahkan kecanduan sehingga tidak produktif. Dengan asiknya bergulir scroll sana sini, klik dia ya kan, kemudian medsos satu sama lain, bahkan kalau ngobrol juga dia menunda pekerjaannya. Ini yang menyebabkan kecakapannya menurun secara internal karena dia fokusnya hanya sebagai user, pengguna, gitu. Kemudian saking asiknya berbosan sini dan media sosial itu, jadi menunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan pada hari itu menjadi terbengkalai. Seharusnya ini dari skala negatifnya, tapi kebanyakan kecenderungannya seperti itu. Nah, kita kan membahas ini bagaimana ketika kekurangan-kekurangan itu terjadi, kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk menutupinya dengan sebaik-baiknya seperti itu. Next, kemudian di sini ada kita lihat kecanduan sebenarnya bisa mencegah dengan melakukan dopamine detox. Nah itu dia. Apa rupanya dopamine detox itu ya? Dopamine detox dan bagaimana sih sebenarnya cara melakukannya? Jadi bisa kita lihat ada gambar, ya, ada kepala, ada otak di dalamnya, secara neuron. Nah kita lihat, ya. Dopamine detox ya, itu ada pula yang menyebutnya sebagai dopamine fasting atau puasa dopamin, yaitu membatasi kegiatan yang menghasilkan dopamin. Dopamin sendiri adalah neurotransmitter dalam tubuh yang bisa membangkitkan rasa bahagia. Tubuh akan melepaskan hormon dopamin saat melakukan hal-hal yang disukainya, seperti melakukan hobi. Jadi hobinya nggak terbatas, hobi apapun itu. Gitu. Ada orang yang mengatakan, hobimu negatif, itu juga memancing karena dia senang. Gitu. Kemudian dilanjutkan kekurangan kadar dopamin dalam tubuh dapat menyebabkan seorang sering lupa, penurunan motivasi dan memperburuk suasana hati, bad mood. Namun jika berlebihan dapat menyebabkan euforia, kegelisahan. Euforia ini rasa senang yang berlebihan terus-menerus ya, gelisah, stres, bahkan meningkat risiko yang penyakit psikosefrenia. Nah, dopamine detox ini maksudnya kita mencegah dengan cara detoksinasi, kita ambil pengalihannya, bukan dihentikan, jadi nggak bisa dihentikan. Ya, mengalihkan kesenangan dengan kesenangan seperti tadi kita bermain dengan tangan ya,
kecenderungannya sedikit, tapi ada rasa bahagia ketika memulainya, lucu nih, aneh nih. Tapi ketika melakukan, asik ya, seperti itu. Kita merangsang dopamin kita untuk semakin banyak dengan gerakan-gerakan tersebut. Itu contoh tadi. Kemudian perbuatan yang berbeda untuk menghasilkan dopamin ini kita ambil contoh. Di sisi sebelah kiri, dia ada anak bermain sama orang tuanya. Di sini ada melukis. Di sini ada bermain juga, tapi dia bersama-sama, tapi sebelah-sebelahan. Gitu. Nah, ini kecakapannya kan berkurang nih. Kemudian yang satu lagi dia senyum-senyum kotak-kotak ngomong, tapi orangnya nggak jumpa. Gitu. Nah, hampir seluruh gerak tubuhnya aktif kalau sebelah kiri ya. Ini yang bermain dengan orang tua, komunikasi sosialnya langsung, bermainnya bersama-sama. Nah, sebelah kanan hanya bagian atas saja gerak tubuh yang aktif, komunikasinya melalui media, dan bermainnya bersama tetapi masing-masing. Jadi tetap sama tapi tetap sendiri. Ya, ini walaupun dia merasa sendiri tapi dia sama dengan temannya karena dia menggunakan gerak tubuh aktif. Itu yang kita harapkan. Jadi bisa memberi pengaruh-pengaruh yang kebaikan untuk jasmaninya. Kemudian kiat-kiat. Apa sih yang langsung kita melakukan dopamin detox? Yang pertama itu kita buat dulu pretest bagaimana melakukannya. Ya, ini ada contoh-contohnya. Ya. Yang pertama adalah kurangi ketergantungan pada smartphone. Ketergantungan beda ya. Beda perlu sama ketergantungan. Tidak memainkan smartphone yang sedang makan atau kumpul dengan keluarga. Usahakan diperkurangi. Tidak membawa smartphone jika hanya keluar rumah sebentar dalam jarak yang dekat. Tinggalkan, anti penting. Menaruh smartphone dalam tas lagi luar lemari saat belajar atau bekerja. Mengaktifkan fitur WhatsApp, web, memastikan data-data ataupun program untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di laptop, komputer agar lebih fokus menyelesaikan pekerjaan dan mengurangi keinginan untuk bolak-balik cek HP. Ini kadang-kadang membuat kita cek HP itu. Kayak kita nada dedengnya disesuaikan aja. Oh ini terus ini terus ini. Selesai. Itu cara menguranginya. Kemudian yang kedua adalah kurangin paparan informasi yang tidak penting. Ya. Paparan informasi yang tidak penting, pilihlah informasi yang kredibel, bermanfaat bagi perkembangan kognitif serta kejiwaan kita sendiri. Kemudian, jika Anda butuh konten hiburan, ya, carilah hiburan yang menyenangkan tapi tidak mengganggu keluargaan Anda. Dan hindari diri Anda dari paparan informasi yang tidak penting seperti gosip artis. Jadi kadang-kadang kan kita terpapar, wah ini kenapa nggak kita digosipin gitu. Gitu, Pak. Ya. Kemudian next, berikutnya, yang ketiga, melakukan dopamin detox, ya, yaitu puasa media sosial. Nah, ini puasa gitu, hanya makanya puasa. Berapa yang Anda habiskan dalam sehari untuk main medsos? Berapa jam yang Anda habiskan untuk membaca buku, mengakses konten-konten edukatif, atau melakukan aktivitas lain yang bermanfaat? Sesekali cobalah untuk puasa medsos. Kalau baru pertama mencoba belum terbiasa, tidak perlu memaksakan diri. Seharian penuh tanpa medsos. Jadi dopaminnya kita aktifkan, kita pindahkan ke tempat yang berbeda. Kalau kita detox dengan cara ini, ya kita kurangin dengan cara sehari-hari bisa menghabiskan waktu 6 jam, kita kurangi jadi 3 jam, 1 jam. Ada teman-teman saya belajar di sini, oh ternyata bisa, saya juga mencoba, gitu. Ternyata mampu gitu kan. Tapi kadang-kadang, suara siapa dia? Oke, yang keempat, alihkan sejenak rasa bosan, lelah, stres pada aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan smartphone dan internet. Banyak sekali halnya, teman-teman, yang pastinya kita harus ke alam. Berlari, olahraga, ya berladang, ya kita senangilah yang bentuk-bentuknya kegiatan seperti yang berkaitan dengan alam. Seperti itu ya. Ya, ada bermain bola, ada berjalan dengan keluarga, berbelanja pun yang kalau bisa hindari handphone supaya menumbuhkan rasa kebersamaan yang lebih tinggi. Nah, kemudian intinya ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dopamin detox itu tidak dapat mendisiplinkan kita dalam bermain smartphone ya, agar lebih produktif ya. Dapat dia mendisiplinkan dalam bermain smartphone agar lebih produktif dan mencegah kecanduan, bukan melarang. Intinya dopamin detox seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, sangat singkat sekali memang yang harus dipaparkan. Memang lebih cenderung kegiatan-kegiatan pengalihan seperti ini yang sifatnya harus lebih aktif. Kita jumpa memang kan kepada orang-orang yang ingin kita lakukan pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan produktivitas dia sebagai seorang pemuda, kecakapan dia, etika dia, dan budaya dia seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan pantun juga. Karena Tuhan aku bernyawa,
Karena ibu aku berada, tanpa kasih aku merana, tanpa cinta hidupku menderita. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan host Bu Visena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riza atas pemaparannya. Izin saya balas ya Pak pantunnya. Pergi ke pantai berekreasi sembari menikmati roti jala. Bapak Riza terima kasih, materinya luar biasa. Wah, ini penting sekali ya ternyata mengenai dopamin detox ya. Ini kayak setelah ini saya akan praktikan nih Pak mengenai dopamin detox untuk kita memberikan ketenangan sejenak pada diri kita ya Pak, jangan terlalu kecanduan dengan sosial media, jangan sampai nih kita menghabiskan waktu kita hanya untuk berada di sosial media ya Pak ya. Sekali-sekali kita juga harus berada di dunia nyata nih, kita berbicara dengan orang-orang sekitar seperti itu ya Pak ya. Wah luar biasa, ini penting sekali. Semoga setelah ini bisa dipraktikkan juga oleh teman-teman peserta pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Riza atas pemaparannya. Baik, setelah kita mendengarkan keempat narasumber kita yang hebat-hebat sekali hari ini, yang dengan baik hati nih memberikan ilmunya secara gratis, dan tadi juga Bapak Riza sudah ice breaking sebentar nih dengan kita. Nah, saatnya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau saya lihat di kolom chat nih, kayaknya antusiasme peserta hari ini luar biasa sekali. Jadi langsung saja kita ke penanya yang pertama. Ada Kak Miftahul Husna. Apakah masih bergabung dengan kami pada siang hari ini, Kak Miftahul Husna? Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bentar ya, Kak. Ya, pertanyaannya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya di sini ingin bertanya kepada Ibu Nidani Diana. Bagaimana cara kita memberitahu kepada orang tua kita kalau misalnya kita ini sedang daring. Sementara kalau misalnya di rumah itu kan bisa saja disuruh-suruh sama orang tua kita, karena dilihat orang tua kita lagi di rumah. Terus belajarnya santai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Miftah. Mbak apa Uni, apa kakak, apa adik? Masih kecil banget nih, SMA kayaknya ya. Oke, gimana caranya ya bicara sama orang tua? Deket nggak sama ibu, sama ayah? Sering ngobrol nggak? Dekat Mbak. Nah, caranya yaitu tadi, dekati orang tua, informasikan, kasih tahu, bicara baik-baik. Kalau jam 7 misalnya mulai belajar online sampai jam 10 ini jadwalku bertemu dengan guru. Kasih lihat ya jadwalnya sama ibu sama bapak. Ini saya harus ketemu sama guru secara online, saya harus fokus gitu. Gimana nih Pak Bu gitu. Aku harus belajar online, berarti aku boleh ya tidak mengerjakan pekerjaan di rumah dulu. Nanti sesudah itu kalau sudah selesai nanti aku bantu lagi. Bisa begitu ya. Komunikasikan dengan baik, kasih tahu dengan baik bahwa kehadiranmu bertemu dengan guru itu sangat penting. Ada hubungannya nanti dengan penilaian portofolio harian dengan guru, dan nanti juga sampai ke pembagian rapot gitu. Jadi memang orang tua belum tentu bisa paham karena belum pernah ya mengikuti pembelajaran online seperti kita. Tetapi tidak ada salahnya kita bicarakan baik-baik. Kewajiban kita juga untuk saling memberikan informasi gitu ya kepada orang tua kita gitu mengenai kondisi kita. Kalau kita nggak ngomong sama sekali nanti malah jadi kacau pembelajaran online-nya. Gitu ya, bisa dicoba? Oke, silakan mencoba ya. Semangat ya. Semangat ya untuk Kak Miftah, semangat juga untuk sekolahnya. Ini memang penting sekali ya, adanya komunikasi antar orang tua dan juga anak ya Bu ya. Memang ini kita juga harus pintar-pintar nih menjelaskan ke orang tua bagaimana kondisinya pembelajaran online ini. Wah, terima kasih Ibu Nida atas tanggapannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Kak Miftah. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ada Kak Jumiati, apakah masih bergabung dengan kami pada sore hari ini? Kak Jumiati.
Dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Untuk bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Aziza. Halo. Ini kok kameranya nggak kelihatan ya? Kak Jumiati? Iya. Kak Jumiati, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, saya izin. Ibu, saya izin bacakan ya Boleh. pertanyaan Kak Jumiati. Bagaimana cara kita mengetahui kalau perangkat kita telah dihack dan disalahgunakan? Bagaimana supaya para hack itu digunakan untuk memperbaiki, bukan merusak? Apakah Kominfo tidak berusaha menurunkan para hacker secara Indonesia banyak sekali? Bagaimana tanggapannya, Ibu? Ya, banyak ya pertanyaannya, ada dua item ya. Bagaimana kita tahu akun kita tuh sedang dihack gitu. Itu pertama, apakah ada perubahan di dalam data-datamu? Kalau misalnya memang ada, tanpa kamu merubah secara pribadi, mungkin kemungkinan bisa ada hacker. Tapi bisa juga, kan tadi saya sudah jelaskan bahwa hacker itu tujuannya tidak hanya untuk merusak akun, tapi bisa juga cuman baca data, mencuri data. Nah, tergantung itu seperti apa yang berubah dalam akunmu gitu. Terus kalau Kominfo sepertinya tidak mungkin tinggal diam ya, karena pasti ada, untuk hacker itu sebenarnya kita bisa melihat IP ketika kita mengakses internet, itu kita bisa melihat IP-nya itu di mana. Bahkan kita sebenarnya sudah bisa tahu ini siapa nih yang nge-hack gitu. Karena sebenarnya Indonesia itu sudah punya alat ya yang bisa mendeteksi itu gitu. Artinya pemerintah kita tidak tinggal diam gitu. Tapi karena dari pemerintah kita sudah dibantu untuk menjaga data-data kita, tapi kita secara pribadi juga harus bisa menjaga data-data kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita harus membackup data, terus habis itu menghubungkan akun kita dengan autentifikasi ke nomor handphone, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Namanya Jumiati ya? Iya, semoga bisa ya Kak Jumiati. Semoga bisa menjawab ya, walaupun kayaknya saya satu arah ini nggak bisa dapat feedback dari Jumiatinya gitu. Terima kasih Ibu Aziza atas tanggapannya. Semoga ini sudah menjawab ya pertanyaan dari Kak Jumiati. Ini penting sekali ya, memang mengenai hacker ini kita harus hati-hati ya teman-teman. Memang pemerintah pasti sudah melakukan sesuatu, namun lebih utamanya lagi adalah kita untuk menjaga data diri kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Ibu Aziza atas tanggapannya. Terima kasih Kak Jumiati atas pertanyaannya. Kita akan lanjut ke penanya ketiga. Ada Kak Desi Lestari, dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kak Desi Lestari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Sunar. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan produksi siswa SMK untuk perkembangan di dunia kerja? Karena saat ini kerja produktivitas itu kan belajarnya digital, secara digital, agar lebih diakuin saat berada di luar dunia kerja gitu, Pak. Karena Ibu siapa Ibu? Cuma apa? Dengan Ibu siapa nih? Ibu Desi Lestari. Oh, Bu Desi Bu ya. Tadi kan pertanyaannya, sekarang kan masa daring ini. Masa daring di tingkat SMA, bagaimana produktivitas siswa tadi bisa diakui di luar? Iya. Yang pertama, dari pihak guru atau fasilitator, ini kan tidak boleh tatap muka. Pasti yang pertama materinya harus disampaikan dulu. Materi disampaikan itu bisa berbentuk file atau gimana, sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti
jenis pelatihannya itu bisa dibuat seperti kita ini seperti Zoom meeting. Dibuat Zoom meeting, berapa kali kita Zoom meeting, namun hasil Zoom meeting ini pun tidak tingkat keberhasilannya itu mungkin sampai 70 atau 60%. Dan ini harus mereka tatap muka, harus ketemu, tidak bisa mata-mata Zoom meeting aja. Jadi langkah yang pertama, teori itu sampaikan dulu bisa melalui Google Classroom atau media-media yang lain, mereka pelajari, bisa bentuk kelompok, bentuk tim kecil. Setelah itu buat media digital seperti Zoom meeting ini, pemantapan. Namun setelah selesai, setelah mereka itu buat seperti Zoom meeting, namun hasilnya ini kan harus kita lihat langsung dengan pihak guru. Maka dari pihak guru mereka panggil ketemu duduk bareng, bagaimana diskusi permasalahannya. Karena kalau menggunakan media digital atau Zoom meeting, ini hasilnya tidak begitu maksimal, Ibu. Pikir itu. Ya Ibu gimana? Ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi atas pertanyaan dan terima kasih kepada Bapak Sumar atas tanggapannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Desi ya. Dan ini semangat ya untuk teman-teman SMK, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga pandemi ini segera berakhir jadi tidak perlu lagi ya melakukan pembelajaran online. Lalu kita langsung aja ke penanya keempat, ada Kak Rizky Mitra Hamdani. Kak Rizky Mitra Hamdani dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kak Rizky Mitra Hamdani, apakah masih bergabung dengan kami pada sore hari ini? Masih. Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Riza. Halo, salam kenal Kak Riza. Saya mau bertanya. Saya jawab. Saya udah pernah yang namanya puasa media sosial. Dan saya lakukan itu 2 hari. Hasilnya berat kali. Apalagi saya menyadari kalau selama pandemi di tahun 2020 sampai sekarang, kecanduan dopamin itu kena ke saya. Bentar-bentar HP. Jadi dengan buat itu lama kan. Pertanyaannya, bagaimana caranya ketika kita itu kerja kita tuh dilakukan dengan seperti saya kan suka ngedit, suka ngerjain hal-hal yang dapat duitnya itu dari dunia digital. Tapi kalau saat puasa media sosial 2 hari, berkurang dong dan nggak ada pendapatan. Apakah ada trik dan tips dari Abang selain yang tadi yang bahwasannya sudah saya lakukan itu solusi itu? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mitra ya. Kak Mitra ini kayaknya orang digital mungkin ya kerjaannya. Iya, karena setiap saat selalu buat toko online, gini Kak Mitra. Jadi tukang bengkel montir gini supir bus disuruh nggak berhenti 2 hari aja, itu periuknya terbalik. Kemudian anak istrinya berantem karena pendapatannya dari situ. Nah artinya yang dimaksudkan dengan dopamine detox adalah ketika filterisasi diri kita sudah melebihi batasan. Jadi yang tahu itu kita. Jadi dia subjek diri kita. Kayaknya aku udah berlebihan nih. Nah, disitulah fungsi dopamine detoxnya dimunculkan, yaitu dialihkan ke tempat yang berbeda, tapi tidak menghilangkan. Jadi kalau Kak Mitra tadi 2 hari nggak megang, malah itu menjadi digital negatif. Karena di situ kakak dia nggak boleh habis. Dia santunya 1 hari kan tadi 11 jam tadi sesuai yang survei. Kakak isi aja 2 jam aja, sejam aja. Tapi tiap hari satu. Nah, artinya tujuannya apa? Untuk apa? Terus kakak puasa 2 hari buat apa? Kan ada misinya. Nah, dopamine detox juga menggunakan misi tertentu kepada orang-orang tertentu. Nah, contoh, tadi kan kita bicara kecakapan digital nih. Tadi kan sudah ada yang namanya safety digital, budaya digital, itu dilanggar. Safety-nya sudah dia langgar, sampai kesehatan dirinya juga terjaga. Keamanannya sudah dilanggar, sampai orang lain pun sibuk di stalking-stalkingnya, yang nggak kerjaan, yang nggak kuliah kan. Kemudian apalagi tadi dari sisi budayanya juga sudah mulai dilanggar. Dia tidak menggunakan handphone itu dengan habis baterai, charger lagi nggak ada, pinjam punya orang sampai dia tuh kebingungan. Nah, disitulah namanya dopamine detox-nya yang berfungsi.
Jadi kalau kakak tadi 2 hari, ya kalau saya bilang justru kakak jangan didetokskan sekarang, dopaminnya pindahkan lagi, balikkan lagi ke situ, cuma dikurangi aja dia 1 hari 2 jam. Seperti mungkin kakak sering melakukan mungkin seorang digitalisasi, pasti dia menggunakan ukuran timer. Saya tebak nih pasti ukuran timer nih. Setiap 1 jam pasti kakak buat timer 5 menit berhenti, 1 jam 5 menit berhenti. Nah, itu caranya. Teknik yang cukup ampuh itu. Nah, seperti itu Kak. Mungkin sudah bisa menjawab mungkin Kak Mitra. Siap, makasih Kak, membantu. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Mitra Hamdani atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Riza atas tanggapannya. Semoga ini juga sudah menjawab ya pertanyaan dari Kak Rizky Mitra ini. Memang penting sekali ya, ini berbeda ya dengan berhenti total dengan dopamin detox ya Pak ya. Ternyata saya juga baru tahu Pak, saya pikir juga tadi dopamin detox ini kita harus berhenti total, ternyata tidak ya. Jadi kita harus mengatur ya supaya hal-hal positif yang bisa masuk ke dalam diri kita. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Riza dan juga Kak Rizky Mitra. Baik, kita sudah mendapat 4 penanya terbaik nih hari ini yang berkesempatan bertanya langsung kepada keempat narasumber kita ya hebat-hebat hari ini. Jangan khawatir, masih ada 6 lainnya yang akan diumumkan di akhir sesi, namun kita akan bertemu kembali terlebih dahulu dengan key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Kak Diva. Kak Diva, apakah masih bergabung? Sayang sekali sepertinya Kak Diva sudah tidak bergabung dengan kita pada sore hari ini. Maka dari itu izinkan saya untuk memberi kesimpulan sedikit apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak dari keempat narasumber kita. Lagi-lagi saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ini. Saya banyak mendapat ilmu baru ya dari keempat narasumber kita. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa memang pernah ada survei ini dari Microsoft yang menjelaskan bahwa netizen Indonesia ini adalah netizen yang paling tidak beretika. Ini jangan sampai terulang lagi ya teman-teman, kita harus pandai-pandai nih menerapkan netiquette tadi ya. Ini ada be aware, watch what you write or say. Tadi juga ada dress for success, your image is being transmitted. Ini juga bisa berlaku ya di webinar hari ini dan juga the written words, gunakan kalimat-kalimat yang proper. Tadi juga sudah dijelaskan nih rules of netiquette ya. Tadi Bu Nida sudah menjelaskan kita harus ingat nih bahwa yang ada di dunia digital ini juga manusia ya. Jadi kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain dan juga kita harus pintar-pintar nih menjaga image kita. Kita harus sharing hal-hal yang positif. Kita harus bisa nih menyebarkan kebermanfaatan bukan kepada orang banyak, bukan hal-hal yang negatif yang kita sebar. Lalu tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Azizah mengenai keamanan digital. Hati-hati ya teman-teman terhadap kejahatan digital. Ini nyata, ini malah semakin banyak ya kalau saya bilang mengenai kejahatan digital ini. Jadi harus hati-hati. Ini ada virus, ada hacker, ada spam. Ini kita harus waspada dan kita harus bisa mengamankannya dengan tadi menggunakan password ya, kombinasi password, lalu juga mengaktifkan autentikasi 2 arah dan lain-lain sebagainya. Dan juga tadi Bapak Sumar sudah menjelaskan kepada kita nih mengenai pemuda produktif di era digital. Ini terkait dengan pemuda jangan sampai nih kita kalah hebat, kalah kreatif ya dengan narasumber kita hari ini. Kita harus bisa memberikan yang lebih, kita harus bisa menyebarkan kebermanfaatan untuk orang banyak meskipun di rumah saja. Jangan jadikan alasan di rumah saja ini sebagai alasan kita nggak bisa menjadi kreatif ya. Ini kita harus bisa nih mengasah diri kita untuk bisa lebih produktif lagi. Dan terakhir, ini dari Bapak Riza tadi. Wah, terima kasih Bapak Riza sudah memberikan sedikit ice breaking ya. Jadi kita seger lagi nih meskipun sudah sore. Dan tadi sudah menjelaskan bahwa jangan sampai nih kita ketergantungan oleh smartphone. Karena smartphone ini bisa menjadi 2 mata pisau ya, bisa menjadi bermanfaat tapi juga bisa menjadi malapetaka untuk kita. Jadi hati-hati teman-teman, ini penting sekali untuk kita melakukan dopamin detox. Baik, sepertinya sudah ada nih ke-6 pemenang kita hari ini. Mohon untuk dimunculkan terlebih dahulu ke-6 pemenang kita pada hari ini. Baik, sepertinya Kak Diva sudah kembali bersama kami ya. Kak Diva, selamat sore Kak Diva. Sore. Baik Kak Diva, nih mohon izin ya teman-teman kita berbincang-bincang sedikit dulu nih dengan Kak Diva. Kak Diva, tadi kita sudah mendengarkan nih pemaparan dari keempat narasumber kita pada hari ini.
Kak Diva nih, kalau membahas mengenai pandemi, sebenarnya pandemi ini seberapa berdampak sih dengan kehidupan atau pekerjaan Kak Diva sehari-hari? Dampak banget ya buat pekerja weekend, kita bilangnya pekerja weekend ya, karena orang biasanya kawinan weekend. Kawinan jadi sedikit, yang jahit baju juga sedikit, dan rata-rata kayaknya budgetnya habis ke, swap ya, kalau udah mau bikin acara gitu. Jadi berpengaruh sekali, tapi ya tetap ada gitu. Nah, bagaimana nih Kak, cara tetap menjaga produktivitas atau bagaimana sih Kak, cara tetap bisa kreatif nih agar tetap bisa bertahan hidup nih dengan kondisi pandemi seperti ini? Sebenarnya sih ya, eee, kalau rezeki katanya nggak kemana, tapi, menurutku, kita gunakan sosial medianya yang tepat guna gitu. Jadi, Instagram-nya itu memang harus update terus dengan hasil karya kita, anggaplah, Instagram itu sebagai iklan berjalannya kita gitu. Nah, Kak, sebagai seorang desainer ini kan pasti membutuhkan kreativitas dong ya. Nah, gimana sih Kak tips and trik nih boleh di-share ke teman-teman pada hari ini? Bagaimana Kak Diva nih biasanya mendapatkan ide-ide untuk mungkin baju-baju yang akan digunakan oleh para pengantin agar bagus dan sesuai dengan keinginan dari klien? Masing-masing orang kan punya pribadi beda-beda ya, dan selera masing-masing orang tuh juga beragam gitu. Untuk menyelami klien biasanya aku banyak ngobrol dan nanya-nanya, senangnya kayak apa sih. Tapi kalau, inovasi desain itu memang kita harus cari sendiri setiap hari gitu dengan cara, eee, ya itu dia, kita harus tetap lihat apa yang ada di media gitu saat ini. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman, tapi juga disesuaikan sama kliennya. Wah, ini luar biasa ya, berarti memang kita ini harus terus belajar ya, Kak, dengan dari orang lain, apalagi di dunia digital ini memang sekarang semua sudah mudah ya, informasi sudah kita, mudah dapatkan dari dunia, digital, dari sosial media. Apakah ini juga menjadi, wadah Kak Diva untuk, mendapatkan, apa namanya, ide-ide? Benar. Wah, ini bisa diterapkan juga ya pada teman-teman untuk siapa tahu nih yang kehabisan ide, yang nggak tahu lagi mau ngapain atau kira-kira ingin membuka usaha tapi belum tahu nih mau ngapain, bisa bisa nih melakukan riset melalui sosial media ya, Kak, ya. Karena ini sekarang sosial media sudah bisa menjadi tempat kita untuk belajar juga. Nah, Kak Diva, boleh dong di-share nih cara-cara Kak Diva untuk membagi waktu, bagaimana menjadi seorang desainer, bagaimana menjadi seorang ibu di masa pandemi ini yang sekarang semua dikerjakan dari rumah? Sebenarnya semua bisa dilakuin berbarengan ya, asalkan, ada support sistemnya gitu. Jadi balik lagi kalau kita ibu rumah tangga, mau kerja juga, jangan lupa kalau harus ada support system di rumah yang, sama-sama membantu kita, menjalankan tugas-tugas kita di luar rumah gitu. Jadi, saya tidak menutup, bantuan dari, mbaknya, dari orang tua, karena bagaimanapun anak nomor satu. Jadi saya tetap anak harus ada yang jaga, tapi kerja juga harus jalan gitu. Berarti ini memang melakukan kerja sama ya dengan orang-orang rumah, saling saling menyemangati, saling support ini untuk bisa menjalankan semuanya dengan baik ya. Kak Diva, sayang sekali nih kita keterbatasan oleh waktu. Boleh dong Kak untuk menutup, webinar hari ini berikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement? Apa ya, jangan menyerah keadaan, selalu, buka kalau satu pintu tertutup, bukalah pintu yang lain gitu, karena kesempatan tuh selalu ada, selama kita mau mencari. Wah, ini sebuah quotes ya ini, kita jangan jangan menutup diri kita ya dari kesempatan karena rezeki ini nggak kemana, ini kita harus bisa dan kalau perlu kita menjemput bola ya Kak, jangan nunggu dulu nih rezeki datang, tapi kita yang harus menjemput rezeki itu untuk datang. Wah, sekali lagi terima kasih Kak Diva atas waktunya dan sharing-sharing-nya hari ini, semoga bermanfaat nih untuk teman-teman peserta hari ini. Semoga sehat selalu ya Kak, salam untuk keluarga. Amin, sehat-sehat semuanya. Baik, saya nih ingin sekali ya mengumumkan ke-6 pemenang, tapi saya ingin tahu dulu nih kira-kira nih kalau udah pada dapet
Imani, boleh nih tulis di kolom chat kira-kira mau gunakan untuk apa sih hadiah Imaninya? Apakah mau digunakan untuk berbelanja online atau mau untuk membuka bisnis? Boleh nih di-sharing di kolom chat, atau mungkin mau buat beli pulsa kali ini untuk bisa sekolah online. Wah, ini ada dari Kak Vivi buat belanja online. Untuk buka bisnis nih dari Kak Desli. Semangat ya Kak Desli untuk buka bisnisnya. Lalu untuk modal tambahan online dari Kak Rosmayani. Untuk beli buku, wah ini penting sekali ya, kita untuk membeli buku ya Kak Ananda, semangat untuk sekolahnya. Untuk beli saham, wah luar biasa nih, ternyata ada yang untuk beli saham nih dari Kak Ferry. Lalu juga ada untuk belanja online lagi, untuk membantu orang tua membayar uang sekolah. Wah luar biasa Kak Septi, semangat ya sekolahnya, semoga bisa menjadi orang sukses ke depannya. Untuk sedekah luar biasa, wah sepertinya sudah ada nih ke-6 pemenang kita pada hari ini. Ada Kak Iswa Iktaya, ada Kak Eva Agustina, ada Kak Zulkarnain, ada Kak Ria Pulungan, ada Kak Agus Suranto, dan Kak Selvi Sapita Dewi. Selamat kepada ke-6 pemenang, dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan mendokumentasikan nih para juara-juara kita hari ini. Dan jangan lupa kepada ke-6 pemenang dan 4 pemenang lain yang tadi sudah berkesempatan bertanya kepada narasumber untuk memberikan nomor teleponnya kepada host di kolom chat di Zoom ini yang sudah terintegrasi di OVO, Dana, GoPay, atau link aja, karena apabila nomor teleponnya tidak terdata, maka hadiahnya sayang sekali harus hangus. Baik, sepertinya sudah on cam semua ini ya. Baik, kita akan berfoto terlebih dahulu dengan aba-aba saya. 1, 2, 3. Baik, dengan gaya literasi digital seperti ini, dengan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 10 pemenang pada hari ini. Jangan lupa memberikan nomor teleponnya kepada host di kolom chat yang sudah terintegrasi di OVO, Dana, GoPay, atau link aja. Dan terima kasih kepada keempat narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Ada Ibu Nida Nidiana, terima kasih Ibu Nida. Ada Ibu Aziza Desderivanti, terima kasih Ibu Aziza. Ada Bapak Sumar Halim, terima kasih Bapak Sumar. Ada Bapak Riza Zulkarnain Siregar, terima kasih Bapak Riza, dan terima kasih juga kepada key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Kak Nanda Dieva Syahana. Terima kasih Kak Diva atas waktunya dan sharing-sharing. Terima kasih atas ilmunya juga untuk keempat narasumber dan key opinion leader kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh peserta nih yang sudah setia mengikuti webinar hari ini hingga akhir. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ini kita harus berpamitan dari webinar hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijriah bagi yang merayakan. Dan jangan lupa juga untuk selalu menaati protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik, saya Visena Inovasanti pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Terima kasih, pamit ya. Terima kasih Kak, izin live Kasih ya. kakaknya, keren kali hostnya. Dengar dulu diambil sertifikatnya kawan-kawan. Keluar dulu.